Pemirsa Intens Investigasi, saling lempar argumen seputar nafkah dan pengeluaran pasca perceraian antara Ruben Onsu dengan Sarwenda kian hari semakin panas. Menanggapi klaim Sarwenda yang menyebut dirinya harus berhemat selama proses renovasi rumah, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu akhirnya buka suara. Pihak Ruben Onsu mengklaim bahwa mereka telah mengantongi bukti transfer nafkah bulanan rutin yang mencapai nominal ratusan juta rupiah. Lengkap dengan rincian fasilitas kelas atas, termasuk biaya akomodasi hotel mewah. Dan ternyata, semua itu harus ditanggung penuh oleh Ruben Onsu demi kenyamanan anak-anaknya. Lalu seperti apa fakta pengeluaran Sarwenda yang dibongkar Minola Sebayang dan ditaksir tembus 200 juta rupiah? Seperti apa bantahan Ruben Onsu tentang isu perselingkuhan dirinya yang dituding oleh Sarwenda? Dan seperti apa pula aksi Sarwenda yang memaafkan sosok netizen yang pernah berkomentar negatif dan membenci dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah perseteruan panas yang terjadi antara Ruben Onsu dengan Sarwenda, Minola Sebayang tiba-tiba mengungkapkan fakta yang mengejutkan terkait klaim Sarwenda tentang gaya hidup hemat. Minola membeberkan total pengeluaran Sarwenda yang mencapai lebih dari 200 juta rupiah per bulan. Bahkan, Sarwenda sempat menginap di hotel mewah saat proses pindahan rumah. Selain itu, Minola Sebayang juga menjelaskan secara rinci pengeluaran fantastis lainnya dari Sarwenda, seperti biaya pembelian buah yang mencapai kisaran angka 8 juta rupiah dan perawatan anjing peliharaannya senilai 9,3 juta rupiah per bulan. Perpindahan yang kemarin itu masalah jadwal pindah itu akhirnya pindahnya ke Richardson. Tapi kan ini nggak pernah diungkap sama dia. Ngomongnya di rumah adiknya gitu. Tapi kalau menurut Ruben, ya kami kan pasti berdasarkan data yang diberikan oleh Ruben kan betul untuk dijadikan sebagai juru bicara. Itu nginapnya kan di Richardson 1 bulan. Apakah ini ciri-ciri orang irit? Oke, kita nggak usah nengok dari situ. Dengan pengeluaran 200 juta tiap bulan, ya, uang dogi aja 9,3 juta, uang buah 8 juta, uang plastik sampah 5 juta atau lebih. Apakah ini ciri-ciri orang irit? Yang bulanannya 200 juta ke atas, 263, 243, apakah ini ciri-ciri orang irit? Selain masalah pengeluaran yang fantastis, Minola juga memberikan klarifikasi tentang rumor perselingkuhan yang sempat mewarnai proses perceraian kliennya. Menurut Minola Sebayang, tudingan itu dipicu oleh masalah komunikasi saat pindah rumah yang tidak tepat waktu. Saat itu, Sarwenda berteriak melontarkan kata selingkuh di saat Ruben Onsu sebenarnya berada di kamar mandi. Walaupun fakta ini akhirnya terungkap ke ruang publik, namun semestinya hal itu tidak seharusnya dibahas lebih dalam lagi. Kalau kami mendengarnya, ini kan diawali dari masalah perpindahan tanggal. Kan itu persoalannya, perpindahan tanggal liburan ya, atau mungkin pindah rumah kan gitu ya, karena mungkin kalau pindah rumahnya itu karena kontraknya sudah habis, kontraknya itu sudah habis ya kan ya, nah udah habis itu kan kalau pindahnya itu di lebaran kan nggak ada mbak kan begitu. Nah Ruben mengatakan sudah diurus semuanya, dia desak terus. Ruben bilang udah diurus, mana nomor kontaknya, udah diurus. Terus kemudian Ruben masuk ke dalam satu ruangan. Ya kalau saya tanya Ruben tuh kemana Ben? Itu ke kamar kecil. Dia ke kamar mandi. Dia mau mandi. Tapi ketika dia nutup pintunya itu seperti kebanting, gedebar gitu, itu memancing emosinya si S. Mau teriak. Sampai Ruben keluar mandi pun teriak-teriak. Dan seperti biasa, ketika sudah mulai ada amarah, omongan kemana-mana. Selingkuh. Sama seperti yang kami sampaikan, ngomong tentang masalah Blackpink, tiba-tiba larinya lelang, kan gitu artinya. Jadi ini bukan suatu hal untuk pembelaan diri, karena siklusnya kan sudah kelihatan. Bicara mengenai masalah penambahan tiket,
Blackpink masuk ke lelang. Ini pertengkarannya bicara tentang masalah liburan, pindahan, tanggal, minta nomor kontak, merasa ketika Ruben masuk ke dalam ruangan kamar mandi itu seperti banting pintu, mancing emosi, tiba-tiba larinya ke selingkuh. Terus kemudian karena ada kata-kata selingkuh, semua orang mengatakan, oh itu bukti pertengkaran karena perselingkuhan. Dari mana? Makanya saya katakan sebenarnya nggak perlu lagi artinya itu saya memberikan klarifikasi apapun yang saya sampaikan. Kalau memang misalnya itu tidak sesuai dengan keinginan orang yang berpihak kepada S, ya pasti tidak akan sesuai gitu. Saya tidak ngomong apapun. Untuk orang yang percaya bahwa Ruben tidaklah berselingkuh, pasti akan percaya. Jadi sebenarnya kita nggak usah lagi berpolemik lagi. Perselingkuhan itu kalaupun memang misalnya ada, sekali lagi jangan dipelintir. Kalaupun memang ada, faktanya kan tidak pernah dibuktikan, ya. Tapi kita anggap aja, kita percaya dengan apa yang disampaikan. Ini kan sudah masa lalu. Ini kan sudah selesai. Dengan keluarnya putusan perceraian ini sudah selesai. Tidaklah tepat lagi jika hal ini dibawa di dalam momentum hari ini yang mereka sudah nggak punya hubungan apapun lagi. Kecuali memang ya masih sayang, nggak ngerti saya, ya. Tapi kalau memang udah betul-betul ikhlas, lepas, ya ngapain kita membawa peristiwa ketika masih berumah tangga, sementara rumah tangga itu sendiri apapun alasannya kan sudah berakhir. Minola menduga isu miring itu kembali dikeluarkan dengan tujuan untuk mendiskualifikasi Ruben Onsu sebagai ayah dalam perebutan hak asuh. Padahal Ruben sudah menegaskan komitmennya. Jika ia memenangkan hak asuh atas ketiga anaknya, Ruben Onsu tidak akan menghilangkan hak Sarwenda sebagai ibu. Akan berpengaruh dengan sidang hak asuh? Saya rasa enggak lah, ya. Saya rasa enggak. Ya, karena kan hakim juga akan melihat masalah ini kan bukan ke masalah isu-isu yang berkembang. Kan selama semuanya bisa dibuktikan, saya kira mudah-mudahan akan ada keputusan yang baik, yang tidak merugikan kepentingan hukum masing-masing. Dan saya kan sudah berulang-ulang sampaikan, ya bukan karena ada dua hal baru lagi yang muncul ini, misalnya kan begitu ya, satu tentang isu perselingkuhan, satu tentang penyakit, terus kemudian saya menyampaikan sesuatu yang seperti ingin saya sampaikan sebentar lagi ini. Tapi dari kemarin di awal-awal kami masukkan hak gugatan asuh anak ini kan sudah ada pertanyaan, ada kekhawatiran nggak bang? Kan gitu kan, gugatannya bisa juga nanti ditolak. Karena kan memang ada dua kemungkinan, dikabulkan atau ditolak kan begitu. Saya sudah sampaikan lagi, tidak ada kekhawatiran gitu. Kenapa nggak ada kekhawatiran? Karena kalaupun misalnya Ruben yang menang, ini anak hanya berpindah ke tempatnya Ruben sebagai orang yang mendapatkan hak asuh. Tapi tetap tidak mengeliminasi hak ibu sebagai seorang ibu dan hak anak-anak untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Andaikan pergugatan kami ini ditolak, tetap tidak mengeliminasi hak Ruben sebagai ayah dan hak anak-anak untuk berkumpul dengan ayahnya. Jadi apa sih yang mesti dikhawatirkan gitu loh. Ya marilah, artinya kita masuk ke saat tenang, saat teduh, menghormati proses hukum yang berjalan. Ya kita berpikir bagaimana caranya agar proses itu bisa menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan aturan hukum demi kepentingan hukum yang terbaik bagi para pihak. Udah itu aja, ngapain kita mesti bicara hal-hal yang baru gitu. Jadi makanya janganlah artinya itu kita ngomong kesana ngomong sini hanya untuk mendiskualifikasikan Ruben sebagai ayah yang cukup memiliki kualitas untuk bisa mendapatkan hak asuh. Ketika hak asuh itu digugat, karena apa? Eksploitasi tadi itu. Sementara itu, untuk meluruskan kesimpangsiuran mengenai isu kesehatan sensitif yang menerpa kliennya, Minola Sebayang memberikan klarifikasi tegas. Berdasarkan bukti pemeriksaan laboratorium yang pernah dilakukan, Ruben Onsu dipastikan non-reaktif. Ya ini boleh di zoom, ini Prodia ya. Ada nama pasiennya Ruben Samuel Onsu di atas. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 25 Juli. Jadi 15 itu adalah mediasi, isu itu terus angkat-angkat, dan karena memang sebelumnya memang hal itu sudah pernah disampaikan dalam bentuk chattingan yang tidak ditanggapi oleh Ruben, karena dia tidak mengetahuinya, ini menjadi suatu perhatian bagi kami untuk nantinya akan dibuktikan kalau dalam persidangan itu akan menjadi isu, kan begitu ya. Sekarang kita nengok apa hasilnya, kan begitu ya. Hasil daripada pemeriksaan itu, ini ya teman-teman ya, non-reaktif.
non-reaktif. Ya, non-reaktif. Jadi artinya tidak ada seperti apa yang disampaikan dan dipertanyakan oleh banyak orang pada hari ini gitu loh. Masa mereka lebih percaya kepada chattingan yang datang dari satu sumber daripada bukti real? Kita bisa membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan dan tuduhan-tuduhan itu kan tidak berdasar sama sekali dengan bukti-bukti yang valid. Ya mungkin juga ada kelalaian saya ya, karena saya tidak fokus kepada isi chatnya. Karena kan saya hanya fokus dengan membuktikan tanggal komunikasi mereka. Jadi sebenarnya orang yang waras ya harusnya melihatnya itu adalah, oh ini adalah tanggal bahwa mereka masih berkomunikasi di nomor yang sama. Kan begitu dong artinya itu. Ya, kan mana pernah saya artinya itu ketika menyampaikan bukti itu tidak transparan kan gitu. Karena menurut saya bukti itu kalau memang tujuannya adalah untuk pembuktian dengan etikat baik untuk kepentingan hukum klien kita, kan nggak mungkin dong kita membuktikan demi kepentingan orang lain. Dan kalau memang tidak disukai oleh pihak lawan, memang iyalah namanya bukti yang melemahkan posisinya dia. Jadi jangan digiring ke sana, jangan digiring di sini. Beranjak dari fakta pengeluaran Sarwenda yang ditaksir tembus 200 juta rupiah. Seperti apa bantahan Ruben Onsu tentang tudingan isu perselingkuhan dari Sarwenda? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Selamat ulang tahun buat Intens yang ke-7, semoga makin sukses terus berkarya. Selamat ulang tahun yang ke-7. Selamat ulang tahun yang ke-7 tahun untuk Intens. Semoga semakin sukses dan menjadi media yang semakin digemari oleh banyak orang. Ikuti terus perjalanannya, semoga ada kebaikan dan manfaat. Selamat sukses, Intens Investigasi. Pemirsa Intens Investigasi, dalam laman akun media sosialnya, Sarwenda menuding isu perselingkuhan Ruben Onsu di tahun 2017 lalu. Tudingan ini ternyata langsung dibantah oleh Ruben Onsu. Bahas selingkuh. Nah berita yang di TikTok lu yang dicurigai orang. Ada gue tegur, enggak, gue biasa aja. Oh dicerai juga, ini dibahas tentang anak kemana-mana lu. Ngelebar. Karena ilmu menghasutnya udah nggak mempan, masih nggak ngaku lagi menghasut siapa. Gue diem aja ya, gue diem. Kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah, gue 11 tahun diem aja ke lu. Kenapa jadi berisik? Karena ngerasa terus itu, padahal fokusnya kemana? Fokusnya ke anak, mana anak gue? Bisa aja gue datang ke sekolah, gue ambil anak gue, kan gue belum masih bapaknya. Sampai kapanpun juga tetap bapaknya kan. Sementara itu, tentang isu kesehatannya yang sempat viral setelah tanpa sengaja percakapannya dengan Sarwenda tersebar di podcast Denny Sumargo, Ruben Onsu memberikan klarifikasinya. Lah itu Tania lahir dari mana? Demi mencuri perhatian si laki kali ya, dia begitu ya. Gue kagak ngerti, minum obat. Lah gue malah kagak tahu dia obatnya banyak banget, kagak tahu itu obat apaan. Mana kan kartu kredit itu kan ada selalu bagi 2. Maksud gue, ini buat pegangan gue kalau suatu saat nanti ketika anak gue itu nyalahin gue, ketika anak gue itu ini, gue minimal gue enggak kok, ada ayah ada ikut bantu gitu. Lu cuma tulisan begitu doang, ya? Ditanya rincian, itu mana, ini gimana? Ya Allah, nggak ngerti deh kita. Apakah benar itu bukan anak? Iya, anak siapa? Anak gue lah. Lu lihat mukanya juga mirip gue. Para pengikutnya aja tuh yang dicocok-cocokin, cocok ya mukanya. Gue mah biar jelek, muka gue mah hasil gue bagus. Dari bantahan Ruben Onsu terkait isu perselingkuhan yang ditudingkan oleh Sarwenda, lalu seperti apa aksi Sarwenda yang memaafkan sosok netizen yang pernah berkomentar negatif dan membenci dirinya? Halo, Intens Investigasi. God bless you. Happy holiday. Happy birthday. Selamat ulang tahun yang ke-7 ya buat Intens Investigasi. Semoga jadi tontonan yang menuntun, yang manfaat, dan memberikan informasi yang menarik bagi masyarakat.
Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah perseteruannya dengan Ruben Onsu, secara mengejutkan, Sarwenda mengunggah postingan salah satu netizen yang sempat memberikan direct message kepadanya. Netizen tersebut mengakui jika sebelumnya ia pernah membenci dan berkomentar negatif terhadap Sarwenda. Tapi setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, netizen ini pun langsung melontarkan permintaan maaf. Dan itu pun dibalas oleh Sarwenda dengan memaafkan sosok tersebut. Maaf, kemarin aku kemakan framing-framing buruk tentang kamu dan sempat denial sama fakta yang ada, tulis netizen tersebut. Hai, salam kenal juga. Iya, nggak apa-apa. Aku sudah memaafkan. Doain aku dan anakku bisa melewati semuanya dengan baik. Demikian balasan Sarwenda. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.